Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Muhammad Sultan dari kelas G dengan NIM 24505010111045. Di sini saya ingin menjelaskan ini kasus penyiksaan hewan dalam saat penyembelihan hewan di RPH yang ada di Indonesia. Nah, di sini tuh lembaga sosialnya yang yang menanggulangi itu yaitu cuman MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang dimana MUI ini tuh berwenang ini fungsinya untuk kayak penetapan fatwa, yang dimana MUI telah menjelaskan tentang standar sertifikasi penyembelihan hewan secara halal, yang mengatur bahwa penyembelihan hewan itu harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan penderitaan terhadap hewan. Lalu MUI ini fungsinya sebagai juga evaluasi dan pengawasan, yang dimana terhadap praktik penyembelihan hewan, terutama setelah adanya laporan atau video yang menunjukkan pelanggaran terhadap standar fatwa. Lalu fungsinya juga ada pendidikan dan sosialisasi, yang dimana untuk mendidik masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang pentingnya mengikuti prosedur yang sesuai dalam penyembelihan hewan. Lalu ada perlindungan hewan juga, yang dimana pelaksanaan ini harus dilakukan sebagai bentuk ihsan, yaitu seperti stunning, dan bukan untuk penyiksaan terhadap hewan. Dan dalam proses ini harus menjamin kesejahteraan hewan dalam saat penyembelihan. Lalu ciri-ciri lembaganya, lembaga MUI itu yaitu memiliki kekekalan, memiliki lambang, memiliki ada analisnya. Nah, yang dimana MUI ini memiliki kekekalan yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bidang 1, bidang 2, badan pelaksanaan harian, dan memiliki lambang lembaga dan juga analis fungsional. Lalu ada deviation, yang dimana ini ada beberapa hal, yaitu ada evaluasi dan tanggapan terhadap masalah yang ada di lapangan. Untuk mengevaluasi praktik penyembelihan hewan yang menggunakan stunning. Lalu 2 tuh ada fatwa dan standar sertifikasi, yang dimana dijelaskan dalam fatwa nomor 12 tahun 2009 yang mengatur penggunaan stunning dalam penyembelihan hewan. Stunning diperbolehkan dengan syarat 1. Pemingsanan hanya menyebabkan hewan pingsan sementara tidak menyebabkan kematian. Lalu untuk mempermudah penyembelihan dan dilakukan dalam bentuk ihsan bukan penyiksaan. Lalu ada lagi yang dimana definisi kekuasaan. Pihak yang berkuasa ini kan di masalah ini cuma MUI, karena lembaga MUI ini memiliki kekuasaan formal dan legal untuk mengatur, mengawasi, dan menanggulangi kasus penyiksaan hewan dalam saat penyembelihan hewan. Kenapa MUI? Karena di sini bersangkutan dengan halal dan tidak halalnya. Dikarenakan hewan itu kan jikalau disiksa, kalau berujungnya mati, itu kan tidak halal dalam secara MUI, makanya yang berkendak cuma MUI. Lalu ada dimensi kekuasaan, yang dimana keseluruhannya dimensi Majelis Ulama Indonesia dalam menangani kasus penyiksaan hewan dalam saat penyembelihan hewan dapat dikolotkan sebagai legal, dan lembaga MUI ini memiliki kekuasaan yang sah berdasarkan hukum dan peraturan yang sah. Lalu saluran kekuasaannya itu MUI ini sebagai peran penghubung, yang dimana sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah, serta menjadi penerjemah imbal balik antara umat dan pemerintah dalam
konteks penyembelihan hewan. Lalu ada sumber kekuasaan yang dimana MUI ini dalam kekuasaan yang dimiliki MUI ini dalam menangani kasus penyiksaan hewan, yaitu ada kekuasaan keahlian yang dimana MUI ini berkuasa atas petugas pengawas dan peneliti yang dimana kekuasaan tersebut bersumber dari keahlian MUI. Lalu ada kekuasaan posisi yang dimana MUI berwenang untuk membuat keputusan, mengarahkan kebijakan, dan mengatur kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas lembaga. Unsur-unsur kekuasaan yang dimana standar hewan yang disembelih yang dimana hewan harus dalam keadaan hidup dan memenuhi standar. Yang kedua, standar penyembelihan yang dimana penyembelih harus beragama Islam, akil balik, dan memahami cara-cara penyembelihan sesuai syariat. Cara mempertahankan kekuasaan, MUI ini harus mengelola berbagai unsur yang mendukung keberlanjutan kekuasaan baik dari aspek legalitas dan legalitas hukum dan kebijakan yang diterapkan secara adil. Lalu bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki berdasarkan hubungan tindak dasar hukum ini tuh legal dan wewenang secara formal karena yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Lalu ada dukungan untuk peternakan secara kecil yang dimana ini pemerintah memberikan pelatihan akses ke teknologi yang lebih baik dan fasilitas kredit usaha untuk peternak yang skala kecil, yang dimana ada program edukasi dan pelatihan yang dimana pemerintah ini menyelenggarakan program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen peternakan yang efisien dengan penggunaan teknologi yang baru. Lalu ada kebijakan perizinan yang dimana pemerintah ini menetapkan lokasi sebagai kawasan usaha peternakan. Lalu prosedur perizinan yang kompleks yang dimana birokrasi yang rumit, proses perizinan usaha seringkali melibatkan banyak tahapan dan dokumen yang harus dipenuhi, membuatnya sulit diatasi oleh peternak kecil yang mungkin tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Yang kedua tuh ada lama prosesnya, yang dimana waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin seringkali sangat lama sehingga menghambat peternak dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka. Di kedua itu ada kendala biaya, yang dimana biaya ini sangat tinggi untuk memenuhi persyaratan perizinan dan administrasi seringkali menjadi beban tambahan bagi peternak kecil. Lalu penyiksaan hewan, adanya kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Praktik penyiksaan hewan selama penyembelihan masih terjadi sebagian besar disebabkan oleh kurangnya regulasi yang ketat dan penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Lalu ada produktivitas yang dimana ada beberapa hal, yaitu ada kemudahan akses perizinan yang dimana regulasi yang memberikan kemudahan dalam perizinan usaha bagi peternak kecil dapat meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua ada program pemberdayaan yang dimana kebijakan pemerintah yang fokus pada pemberian pelatihan akses ke teknologi dan informasi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Lalu ada efisiensi, yaitu sebagai birokrasi yang rumit. Proses ini kompleks dan lambat dapat menghambat efisiensi operasional peternak dikarenakan jika ketidakpastian dalam regulasi dan prosedur yang berbelit-belit seringkali membuat peternak kesulitan untuk menggunakan usaha mereka secara opsional. Lalu ada biaya yang tinggi juga, yang dimana biaya yang terkait dengan pemenuhan persyaratan birokrasi dapat menjadi beban tambahan bagi peternak kecil. Kemudian menghambat investasi dan peningkatan efisiensi produksi. Dan juga ada daya saing yang dimana tuh ada kondisi pasar dan kemitraan usaha. Yang dimana kondisi pasar ini regulasi yang mendukung pengembangan pasar lokal
dan perlindungan terhadap produk domestik dapat meningkatkan daya saing peternak kecil. Namun jika regulasi terlalu ketat dan tidak konsisten, hal ini dapat mengakibatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Ada kemitraan usaha yang dimana kebijakan yang mendorong kemitraan antara peternak kecil dengan perusahaan besar dapat membantu peningkatan daya saing melalui akses ke sumber daya dan pasar yang lebih luas. Lalu ada peran instansi pemerintah yang dimana penyuluhan dan pengawasan ini melakukan pengurus secara rutin baik formal maupun informal untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan keterampilan peternak. Lalu ada fasilitas kemitraan yang dimana pemerintah ini harus memfasilitasi kemitraan antara peternak kecil dengan perusahaan besar. Lalu ada kecukupan pelayanan dalam kasus penyiksaan, yang dimana kurangnya regulasi, fokus pada produktivitas, ada keterbatasan edukasi. Lalu yang ketiga ini ada cara meningkatkan pelayanan, yang dimana mengembangkan regulasi dengan cara spesifik terkait praktik penyembelihan yang etis. Lalu ada memasukkan materi tentang kesejahteraan hewan dan praktik penyembelihan yang manusiawi dalam program penyuluhan. Lalu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan hewan. Lalu yang terakhir itu ada ini unsur perubahan yang berpotensi yang ditolak atau diterima. Yang diterima ini yang dimana edukasi tentang kesejahteraan hewan semakin meningkat dengan banyak organisasi yang melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlakuan yang baik terhadap hewan. Nah, yang ditolak ini ada beberapa praktik tradisional yang dalam penyembelihan hewan mungkin sulit untuk diubah, terutama jika dianggap sebagai bagian dari budaya. Lalu ada saluran perubahan sosial, bisa mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki regulasi. Contohnya itu seperti bangunan media sosial, edukasi, kampanye, reformasi hukum, dan lain-lain. Lalu ada disintegrasi yang dimana mencakup berbagai aspek yang menunjukkan bagaimana masyarakat hukum dan praktik budaya dapat berkontribusi pada pengurangan atau penghapusan tindakan kekerasan terhadap hewan. Lalu ada reintegrasi, yaitu mencakup upaya untuk mengembalikan dan memperbaiki hubungan antara manusia dan hewan serta memastikan bahwa praktik penyembelihan dilakukan dengan cara etis atau stunning sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.